Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan dan harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Giri Toza Aryo Iguna. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran atau video pembahasan mengenai memahami konsep IP address dan jaringan komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah database dan jaringan komputer. Nah, maka dari itu saya harapkan dari video ini akan mempermudah kita dalam memahami mengenai konsep-konsep dan pengertian dari IP address. Baik, adapun min mapping yang telah saya buat untuk mempermudah atau membantu pemahaman kita. Nah, di sini yang telah saya paparkan atau telah saya berikan yaitu ada beberapa seperti pengertian IP address dan fungsi IP address, di mana pengertian IP address ini dapat kita memudahkan pemahaman kita sesuai dengan apa yang telah saya ringkas juga. Lalu ada fungsi IP address juga, bahwa dari IP address ini mempunyai fungsi-fungsinya juga. Lalu ada kelas IP address. Nah, dari IP address ini mempunyai kelas-kelasnya juga, yaitu ada IPv4 dan IPv6. Nah, lalu dari tersebut juga ada kelasnya juga. Nah, dari IPv4 dan IPv6 itu termasuk jenis. Lalu di sini ada kelasnya juga, yaitu ada kelas A, B, C, D, dan E. Nah, lalu bagian IP address itu ada dua juga, yaitu network ID dan host ID. Nah, lanjut kita ada broadcast dan subnet. Nah, broadcast ini yang dimana kita dalam suatu perangkat itu yang mencakup dari broadcast ini. Nah, jika mengirimkan data, setiap perangkat yang dalam satu alamat broadcast ini akan menerima informasi ataupun data yang sama. Lalu ada subnetting. Nah, subnetting ini yang dimana jaringan yang besar kita ubah menjadi jaringan yang lebih kecil, sehingga ini mengefisiensi juga jaringan yang tersedia dan juga meningkatkan keamanan dan pengelolaan jaringan. Nah, mungkin segitu dari penjelasan min mapping saya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu mengenai pengertian IP address. Nah, sebelumnya apa sih IP address itu? Nah, kita ketahui bahwa IP address atau kita sebut sebagai Internet Protocol Address, kita ibaratkan sebagai alamat rumah kita. Nah, selanjutnya kita ambil pengertian seperti contohnya lagi, seperti yaitu kurir. Nah, tanpa adanya alamat, kurir tersebut akan kebingungan dalam mengirimkan sebuah paket kita. Nah, sama seperti IP address ini berguna atau berfungsi sebagai alamat yang tersedia dalam sebuah perangkat, maupun itu sebuah komputer ataupun handphone. Nah, fungsi utama dari IP address ini sebagai alamat untuk menunjukkan identitas ataupun keunikan dari setiap device yang ada. Nah, jadi setiap device itu mempunyai IP yang berbeda-beda. Nah, dari situ IP address ini juga mempunyai IP address ini juga untuk membantu mempermudah komunikasi kita. Nah, dalam kita melaksanakan komunikasi antar setiap data, kita juga harus membutuhkan, yaitu harus juga mempermudah juga bagaimana kita untuk menyalurkan informasi tersebut ke tujuan kita sebenarnya. Nah, maka dari itu IP address ini penting sebagai identitas utama di setiap device yang ada, agar komunikasi kita antara device dengan yang lain itu menjadikan satu tujuan yang sama dan mempermudah juga kita dalam berkomunikasi data. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai fungsi IP address. Nah, di sini tertera ada 3 bagian, yaitu sebagai identitas, lalu ada membantu pengiriman data dan menghubungkan setiap perangkat. Nah, kita membahas yang poin pertama, itu sebagai identitas host.
Nah, pada IP address ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sebagai identitas di setiap komputer ataupun handphone ataupun di setiap device. Nah, jika dari setiap device ini mempunyai IP address yang sama, ini akan menghambat atau mengganggu proses komunikasi. Nah, maka dari itu di setiap device harus mempunyai IP yang berbeda-beda dan keunikannya yang berbeda-beda juga. Lalu ada poin yang kedua yaitu membantu pengiriman data. Nah, di sini yaitu berfungsi sebagai mengirimkan data ataupun mempermudah kita dalam berkomunikasi secara digital. Nah, dari sinilah IP ini bertugas sebagai untuk menunjukkan kemana kita akan mengirimkan sebuah data tersebut. Nah, disinilah peran IP itu sangatlah penting. Dan yang terakhir, menghubungkan perangkat. Nah, kita ambil contoh sebagai komputer yang akan mengirimkan file ke sebuah printer. Nah, di sini peran IP sangatlah penting agar sebuah file yang dikirimkan ke printer dapat tertuju dengan benar. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis IP address. Nah, di sini ada dua jenis IP address yang telah tertera yaitu ada IP4 dan IP6. Nah, IP4 ini kita bahas dahulu yaitu menggunakan 32 bit dengan 4 oktet. Nah, contohnya di sini sudah tertera yaitu 192.168.1 dan .1. Nah, dari jenis IPv4 ini memiliki halaman yang sedikit, sekitar 4,3 miliar. Nah, seiring bertambahnya pengguna internet dan perangkat digital, dari sekian halaman yang sudah tertera itu sangat tidak mencukupi dalam masa depan selanjutnya. Nah, maka dari itu terbitlah sebuah jenis yaitu IPv6. Nah, dari IPv6 ini menggunakan 128 bit. Nah, sehingga menghasilkan sebuah halaman yang sangat banyak. Dan juga ini akan berguna juga dalam masa depan yang akan kita hadapi ke depannya. Dengan halaman yang banyak ini dapat mencakup lumayan sebuah proyek digital ataupun pengguna-pengguna digital lainnya. Nah, lalu dari kelebihan IPv6 ini yaitu mempunyai keamanan data yang sangat baik dan routing yang sangat cepat. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kelas IP address. Nah, di sini yang sudah tertera yaitu ada 5 kelas, itu ada kelas A, B, C, dan E. Nah, kita akan membahas mengenai kelas A terlebih dahulu, di mana kelas A ini mencakup range yaitu sekitar 126. Nah, dari kelas A ini digunakan pada jaringan-jaringan yang sangat besar. Nah, lalu kita lanjut ke pembahasan kelas B, di mana kelas B ini menggunakan range yang sekitar 128 hingga 191. Nah, ini biasanya digunakan ke jaringan-jaringan yang menengah. Nah, lalu ada kelas C. Nah, kelas C ini menggunakan rata-rata range sekitar 192 dan hingga 223. Nah, pada kelas C ini biasanya digunakan pada jaringan-jaringan yang lebih kecil. Kita ambil contoh itu pada misalkan sekolah ataupun kantor-kantor. Nah, lalu ada kelas D. Nah, kelas D ini yaitu untuk multicast yang dimana digunakan pada di setiap kelompok untuk mengirimkan datanya ke device yang ada, itu misalnya dari komputer ke komputer. Nah, lalu E yaitu untuk eksperimen. Nah, biasanya ini kita ambil contoh pada eksperimen yang dilakukan di laboratorium. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai network ID dan host ID. Yang dimana kali ini kita akan membahas dua, yaitu ada network ID dan host ID, yang dimana dari kedua ini mempunyai tugas yang berbeda-beda. Nah, kita lihat network ID itu mempunyai tugas sebagai menunjuk identitas jaringan dan host ID yaitu sebagai identitas perangkat. Kalau kita bingung, kita ambil contoh sebagai IP address yang dimana tertera bahwa 192.168.1.10 dan network ID-nya yaitu 192.168.1. Nah, dari sini kita mengetahui poin pentingnya atau poin uniknya yaitu ada di akhir. Nah, di akhir ini sebagai host ID-nya yaitu 10.
Dari sini kita mengetahui bahwa dalam mengirimkan data, apakah memang harus menggunakan router atau tidak. Nah, jika dalam satu lingkup kita dapat mengirimkannya dalam satu jaringan saja. Nah, jika ini berbeda, kita memerlukan sebuah alat yaitu router. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai broadcast address. Yang dimana broadcast address ini adalah sebuah alamat khusus, yaitu alamat IP khusus yang dapat mengirimkan data ke seluruh perangkat secara bersamaan. Nah, ketika sebuah data dikirimkan ke perangkat tertentu yang masih dalam mencangkup broadcast ini, dia akan menerima data yang secara sama dan bersamaan. Nah, broadcast address ini biasanya digunakan dalam mencari perangkat dan layanan dalam jaringan tertentu. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pada materi konversi biner ke desimal. Namun sebelum memulai materi, kita akan terlebih dahulu mengetahui bahwa komputer bekerja menggunakan sistem bilangan biner yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita akan mulai membedah agar kita dapat mudah memahaminya. Nah, di sini sudah saya taruh ada angka 1, 1, 0, 0, 0, dan 0 terus. Nah, di sini angka 1 ini mencakup beberapa posisi yang sudah ada di angka-angka di sini. Nah, lalu di sini terposisikan bahwa angka 128 mendapatkan poin 1 dan 64 juga mendapatkan poinnya. Nah, jika kita ubah posisi seperti ini, nah maka angka 128 mendapatkan poinnya dan akhirnya dikatakan bahwa 128 reaktif. Nah, namun angka 64 tidak aktif karena di sini dia tertulis 0. Nah, namun di sini 32 lah yang aktif karena dia mendapatkan poin 1. Nah, jadi kita akan mulai menjumlahkannya. Nah, di sini yang aktif adalah 128 dan 64. Jadi kita ambil 128 tambah 64 dan menghasilkan 192. Nah, begitupun dengan angka-angka selanjutnya yang sudah kita set, dia akan membentuk sebuah IP address. Nah, mungkin dari pemahaman konversi biner ke desimal, kita ketahui bahwa menjadi dasar penting dalam mempelajari dan mengamati IP yang akan kita bedah nanti. Dan ataupun nanti kita akan mendapatkan sebuah tugas yang akan membedah sebuah angka IP ini dan kita akan ubah ke IP. Mungkin sekian, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita akan membahas mengenai subnetting. Nah, sebelumnya apa sih subnetting itu? Nah, subnetting adalah sebuah jaringan yang besar dan akan diubah menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil, atau kita ubah menjadi jaringan-jaringan yang lebih efisien lagi. Nah, itu kita sebut sebagai subnet. Adapun beberapa fungsi dari subnetting ini yaitu sebagai menghemat alamat IP, lalu ada mengefisiensikan sebuah jaringan, lalu ada mengelola lalu lintas data yang tidak diperlukan, dan meningkatkan keamanan dan pengelolaan jaringan. Nah, ada pun beberapa contoh yang bisa saya paparkan, yaitu dalam sebuah sekolah terdapat beberapa ruangan seperti ruang administrasi, ruang guru, laboratorium. Nah, agar dalam sebuah ruangan tersebut pasti akan menggunakan sebuah jaringan yang besar. Nah, untuk mengefisiensinya, kita akan ubah ke jaringan yang lebih kecil menggunakan teknik subnet ini. Nah, dari sini kita akan mendapatkan sebuah manfaat tersendiri, yaitu dapat mempermudah dan mengefisiensikan jaringan yang ada. Nah, ini juga dapat meningkatkan keamanan yang tersedia di dalam jaringan tersebut. Baik, kita telah masuk ke kesimpulan, yang mana dari sekian materi yang telah saya paparkan,
paparkan, dapat saya simpulkan bahwa IP address ini adalah sebuah alamat yang unik yang dimiliki dari setiap perangkat, mulai dari komputer, laptop, dan perangkat digital lainnya. Nah, fungsi dari IP address ini sangatlah bermanfaat juga, yang dimana IP ini sebagai alamat untuk menuju ke setiap informasi yang kita berikan ke setiap perangkat. Nah, dari sini dapat saya ambil contoh yang telah saya paparkan, yaitu dari perangkat laptop dan printer, yang dimana alamat IP di sini sangatlah berperan untuk mengirimkan datanya ke printer tersebut. Lalu kita sebelumnya juga membahas mengenai IPv4 dan IPv6, yang dimana IPv4 ini yaitu menggunakan 32 bit yang memiliki kapasitas halaman sekitar 4,3 miliar. Nah, dari tersebut meningkatkanlah ada variasi yang lebih baru lagi, yaitu IPv6, yang dimana IPv6 ini menggunakan 128 bit. Nah, di sini memiliki halaman yang lumayan banyak dan sangat mempunyai kapasitas untuk di masa kedepannya. Nah, lalu kita membahas juga mengenai broadcast dan subnet ini yang telah saya paparkan tadi, yang dimana subnet ini yaitu mengubah dari jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil untuk mempermudah juga dan menggunakan dan meningkatkan keamanan juga dalam penggunaan jaringan. Nah, dan subnet ini juga sangatlah berdampak besar juga dalam sebuah perusahaan untuk menjaga keamanan data dan mengefisiensi jaringan yang tersedia. Nah, mungkin sekian dari materi yang telah saya paparkan. Semoga dari materi yang telah saya berikan, kita paham bahwa IP address ini sangatlah penting, dan dalam materi-materi jaringan komputer harus kita pahami agar kita mudah memahaminya juga. Mungkin sekian dari saya atas nama Gede Toza Arya Wiguna, pamit undur diri. Terima kasih.